Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa LSKH UIN Suka channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, karya Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 297 Hijriah. Kitab yang ada di tengah-tengah kita saat ini adalah kitab karya Imam Tirmidzi yang kemudian sudah ditahqiq oleh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalid, yang kemudian dicetak atau diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ini sebuah penerbit yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena Darul Kutub Ilmiyah telah eksis sejak tahun 1971 yang telah mencetak, menerbitkan berbagai macam karya-karya turos atau karya-karya klasik. Baik saudara-saudara semuanya, saya dalam posisi ini akan melanjutkan kajian terhadap Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah pada bab yang ke-26. Di bab ke-26 ini terdapat judul Babu ma jaa fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan kita baca beberapa hadis kaitannya dengan hidangan Nabi atau lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema ini rasanya sangat penting, di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwatun hasanah, juga dewasa ini urusan makan ini kadang-kadang sudah menjadi urusan publik, bahkan jadi gaya hidup. Ya, di mana kita tahu di zaman atau di era kontemporer saat ini kuliner atau mencoba berbagai macam masakan itu bagian dari budaya manusia kontemporer. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam bab yang ke-26 ini sesungguhnya terdapat wa fihi arba'atu wa salasuna hadisan. Ada 34 hadis. Namun demikian, ke-34 hadis ini tidak akan kita baca secara keseluruhan. Kita hanya akan membaca beberapa hadis sebagai sampel. Secara umum atau secara garis besar, jenis-jenis lauk pauk yang ditampilkan di dalam bab ini saya rangkum ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan lauk cuka. Ya, yang kedua, kadang-kadang juga dengan daging ayam. Kemudian yang ketiga, pernah juga Nabi menggunakan lauk berupa burung hubara. Nah, seperti apa burung hubara itu nanti kita ulas sedikit. Pernah juga dalam hidangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada zaitun. Bahkan Nabi juga ternyata sangat senang terhadap sayuran labu. Jadi meskipun tidak semua sayuran disebutkan, tetapi saya rasa penyebutan buah labu di sini itu dapat menjadi sampel, bisa mewakili sayuran-sayuran yang lain. Nabi juga kadang-kadang menggunakan lauk kambing panggang sekaligus kaki kambing, meskipun di dalam riwayat ini dijelaskan tidak sering, dia hanya sesekali. Dan Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam juga pernah menggunakan lauk daging punggung, ya, daging punggung ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang makan dengan campuran gandum, cabai dan rempah-rempah. Nah, baik pemirsa LSKH Channel yang dimuliakan oleh Allah, saya langsung saja membacakan hadis yang pertama yang secara urutan dari keseluruhan kitab ini merupakan hadis dengan nomor 152. Hadis ini akan berbicara tentang cuka. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal udum al-khallu. Jadi sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada kitab Al-Ashrabah pada bab Fadilatul Khalli wa Ta'addumi bihi. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya cuka ini seperti yang sudah kita pahami bersama, itu bisa terbuat dari anggur, kemudian bisa juga apel, termasuk nira kelapa atau termasuk biji-bijian yang lain. Nah, saya kira kalau cuka yang beredar di negeri kita ini ya tentu lebih banyak dari apel atau nira kelapa dan mungkin sangat jarang ya dari anggur ataupun biji gandum. Baik, secara tekstual hadis ini dapat kita pahami bahwa Nabi itu sangat menyanjung cuka, ya, bahkan menempatkan cuka itu sebagai nikmal udum atau nikmal idam. Artinya selain cuka ya baik juga, tetapi mungkin derajat baiknya masih di bawah cuka. Itu secara tekstual seperti itu. Tetapi secara kontekstual ya mungkin pemahaman terhadap hadis cuka ini bisa kita pahami secara lebih luas. Kalau hemat kami membaca hadis cuka ini bisa kita dekati dari 3 sudut pandang. Antara satu sudut pandang dengan yang lain itu nanti bisa saling melengkapi. Yang pertama, kita bisa memaknai hadis ini secara psikologis. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok mulia yang sangat menghargai peran istrinya, ya istri-istri beliau, Ummul Mukminin. Hal ini dibuktikan ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mampu menghidangkan cuka, Nabi kemudian tidak marah, tidak cemberut, bahkan tidak emosional seperti kita pada umumnya kalau pulang ke rumah mendapati lauk yang tidak cocok, kadang-kadang kita cemberut. Nabi tidak, mendapati di meja makan hanya ada cuka, beliau bersabda nikmal idam atau nikmal udum al-khal, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kenapa hadis ini dikaitkan dengan sikap yang baik terhadap istri? Sebab bagaimanapun istrilah yang bertanggung jawab untuk mengatur menu makanan di rumah. Ya, sehingga karena menu makanan ini di bawah tanggung jawab sang istri, tentunya jika ada yang kurang, maka permakluman itu ditujukan kepada istri. Atau juga sekaligus hadis ini dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lapang dada terhadap persoalan makan. Artinya Nabi itu tidak banyak tidak banyak syarat, tidak neko-neko kalau urusannya dengan makanan. Artinya apa yang siap ya itulah yang dinikmati. Ya, beliau tidak banyak mencari sesuatu yang tidak ada saat itu. Itu pendekatan yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut bahwa
disinilah kemudian Nabi juga itu pernah bersabda, nikmal idamul khal ma akfara baitun fihi khal. Artinya ya selama di dapur itu masih ada cuka, berarti selama itu pula kita tidak usah khawatir dengan tidak adanya lauk yang lain. Jadi secara psikologis. Nah, pendekatan yang kedua bisa kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Bahwa dari sisi ilmiah kandungan cuka ini memang ternyata luar biasa ternyata ya. Saya merangkum dua kandungan yang terdapat dalam cuka tersebut. Yang pertama, cuka ini ternyata dapat menjaga kadar lemak tubuh. Kenapa? Karena cuka itu memiliki semacam zat pengerut ya, yang kalau bahasa kita di sini adalah konstriktor, ya, zat pengerut. Dan kita tahu bahwa lemak ini merupakan termasuk sumber penyakit ya. Maka kita diwanti-wanti untuk tidak sampai menjadi obesitas. Kenapa ya? Karena kalau sudah lemak menumpuk di dalam tubuh, ini akan mengundang penyakit-penyakit yang lain. Selain sebagai penjaga kadar lemak tubuh, ternyata cuka juga menjadi antibiotik yang dapat mencegah gigi rapuh, membersihkan pencernaan. Kita tahu banyak-banyak penyakit itu disebabkan oleh pencernaan. Perut, ya, termasuk juga dapat membersihkan kandung kemih. Kemudian pendekatan yang ketiga bisa kita lihat dari perspektif sosial. Artinya kalau hadis tentang cuka ini kita perluas, ini bisa dimaknai dengan kuah, ya, karena sama-sama identik dengan air. Artinya jika ada orang yang memasak, jika seseorang di dalam hidangannya itu masih ada kuah, lalu kemudian kita kaitkan dengan riwayat yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk melebihkan kuah dalam setiap masakan. Jadi kita memasak, kuahnya diperbanyak, syukur-syukur bisa diberikan kepada orang lain, kepada tetangga terutama. Berarti kita ini terhindar dari kemiskinan. Kenapa? Karena ternyata kita masih bisa berbagi. Baik, saudara-saudara pemirsa LSGH Channel yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi hadis yang ke-152 atau hadis pertama di dalam bab ke-26 ini. Berbicara tentang lauk Nabi, dalam hal ini adalah cuka. Kemudian berikutnya hadis yang ke-153. Jadi 155. Jadi 153, 154 kita lewatkan karena maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis lauk Nabi daging ayam. Mari kita dengarkan teks hadisnya. Kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmin dajad fatanahha rajulun minal qaum. Jadi kami pernah duduk bersama Abu Musa al-Ash'ari. Lalu didatangkanlah atau dihidangkanlah kepada kami daging ayam. Nah, setelah daging ayam itu dihidangkan, fatanahha rajulun minal qaum. Seseorang di antara kami itu nampak menjauh, ya. Kelihatan dia tidak suka dengan ayam atau tidak selera dengan ayam. Lalu Nabi Musa bertanya, faqal malaka, ada apa? Dia menjawab, inni ra'aituha ta'kulu syai'an natinan. Saya pernah melihatnya memakan makanan yang kotor. Fahalaftu alla akulahu. Sejak saat itu aku bersumpah untuk tidak mengkonsumsi atau tidak memakannya. Faqal, maka Abu Musa berkata, udn,
udnu, kemarilah, mendekat atau ke sini. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajjal. Karena sungguh aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Pemirsa yang berbahagia, riwayat ini ditakhrij oleh Imam Bukhari di 5 tempat, meski sebenarnya yang barusan kita dengarkan tadi itu bukan lafadznya Imam Bukhari, tetapi lafadz imam-imam hadis yang lain. Cuma memang Imam Bukhari mencantumkan riwayat seperti ini dengan teks yang sedikit berbeda di 5 tempat. Nah, yang kedua dapat kita pahami bahwa salah satu lauk Nabi itu ternyata adalah unggas. Ya, jadi di sini disebut ayam, tetapi ini bisa kita perluas maknanya mewakili unggas-unggas yang lain, atau bisa kalau di negeri kita ya bisa bebek, bisa itik, nah, itu kan semua satu rumpun. Nah, meski ayam sesekali memakan kotoran seperti yang kita saksikan di sekitar kita, tetapi sebenarnya makanan pokoknya adalah biji-bijian. Sehingga terkait ayam yang biasa memakan makanan yang kotor itu kita ambil aglabiahnya, kita ambil konsumsinya secara umum. Apa itu? Bahwa yang biasa dikonsumsi ayam itu ya biji-bijian, sisa-sisa makanan. Pemirsa channel LSKH yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang kedua ini ditakhrij oleh Imam Bukhari di dalam 5 tempat. Meski sebenarnya riwayat ini bukan berasal dari Imam Bukhari, tetapi dari imam-imam yang lain. Hanya saja memang Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini di 5 tempat. Nah, kemudian yang kedua, unggas ini dilihat dari sisi makanan mayoritasnya, termasuk misalnya ayam. Jadi ayam itu makanan pokoknya adalah biji-bijian, meskipun ya memang tentu tidak dapat kita pungkiri sesekali ayam itu memakan makanan yang kotor. Tetapi peristiwa seperti itu tidak kemudian menyebabkan ayam ini menjadi haram. Dia hukumnya halal. Dan penyebutan ayam di sini tentunya mewakili jenis unggas yang lain. Kalau di negeri kita ya tentu masuk itik, masuk bebek, ya, termasuk juga angsa. Nah, terkait dengan misalnya unggas yang banyak memakan makanan yang kotor, maka ini dapat kita masukkan pada kategori ternak atau hewan jalalah, yaitu hewan yang atau ternak yang tadinya halal, tetapi kemudian karena lingkungannya kotor, dia memakan makanan yang najis, maka itu bisa disterilkan. Bahasa kita dikarantina untuk sementara waktu, diberi makanan yang bersih, ditempatkan di lingkungan yang bersih dalam sekian waktu hingga kemudian dapat diperkirakan bahwa tubuhnya itu sudah kembali steril dari benda-benda najis. Yang ketiga, dari sisi hierarki lauk pauk, daging ayam ini termasuk makanan kelas menengah. Ya, termasuk makanan kelas menengah. Ini berarti menu makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bervariasi. Kadang-kadang seperti yang di hadis pertama tadi ya hanya berlauk cuka. Meski cuka itu manfaatnya besar, tetapi secara uruf, secara penilaian fitrah kita melihat hidangan lauknya hanya cuka itu termasuk hidangan yang sangat sederhana. Kalau lauknya kemudian adalah daging ayam, nah itu berarti ini makanan level kelas menengah. Jadi dari hadis yang kedua ini kemudian memberikan kita semacam pemahaman bahwa ternyata di meja makan kita itu memang diperlukan variasi menu makanan.
tidak itu-itu saja. Dan itu tentu di samping menghindari rasa bosan, ya tentu juga dari aspek ketercukupan gizi, protein, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hadis yang ketiga, atau dalam urutan hadis dalam kitab ini secara keseluruhan adalah hadis tentang burung hubara, yaitu hadis yang ke-157. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Safinata an abihi an jaddihi. Qala akaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Saya makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menu daging burung hubara. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, burung hubara ini tentu asing di telinga kita karena ini tidak ada di Nusantara nampaknya. Burung hubara ini tidak bisa kita samakan dengan satu jenis burung yang ada di tanah air. Karena dari sisi gestur tubuh, burung hubara ini merupakan perpaduan dari beberapa jenis burung yang ada di tanah air kita. Ada sisi kemiripannya dengan puyuh, ada kemiripannya dengan elang, bahkan ada kemiripannya dengan bangau. Jadi burung hubara ini burung dengan gestur tubuh gabungan dari 3 jenis burung tadi. Nah, kalau kita lihat bentuk tubuhnya itu ada kemiripan dengan burung puyuh. Ya, meskipun besarnya 4 kali bahkan bisa sampai 5 kali lipat dari burung puyuh. Tapi kalau dia mengepakkan sayapnya, itu terlihat seperti burung elang, itu burung hubara. Tetapi kalau kita cermati kakinya, nah ini seperti burung bangau. Nah, ya, jadi seperti burung bangau dan lehernya juga kebetulan panjang seperti burung bangau itu. Jadi leher dan kakinya panjang, tapi gestur badannya seperti puyuh dengan ukuran yang besar. Tapi kalau mengepakkan sayap itu seperti burung elang. Nah, baik pemirsa LSK yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, perlu juga kita ketahui, dan ini sekedar tambahan informasi, bahwa burung hubara saat ini termasuk burung yang langka. Sehingga kalau misalnya di Asia Barat seperti Arab Saudi atau di Asia Selatan seperti Pakistan, burung hubara ini termasuk burung yang dilindungi, tidak boleh tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh berburu. Ini bukan karena dagingnya yang haram, tapi karena spesiesnya yang hampir punah. Nah, kehalalan burung hubara ini kemudian menjadi isyarat kehalalan burung yang lain. Jadi semua jenis burung itu pada dasarnya halal, kecuali burung-burung jenis tertentu yang memang dia karnivor. Ya, seperti burung elang karena menangkap mangsanya dengan menggunakan cakarnya. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa LSKH Channel yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sudah mendengarkan 3 jenis lauk pauk yang ada di dalam hidangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita langsung saja ke hadis yang ke-161. Hadis ini berbicara tentang labu. Mendengar kata labu, ya tentu pikiran kita juga harus jauh, harus luas, bahwa tidak hanya sekedar labu, tetapi riwayat ini kemudian mewakili jenis-jenis sayuran yang lain. Ya, andaikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada daun kelor seperti di masyarakat kita, tentu sepertinya beliau juga akan mengkonsumsi sayur daun kelor. Tapi karena yang ada saat itu labu, maka yang sempat terekam dalam hadis Nabi adalah labu. Baik, mari kita dengarkan hadisnya. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhud duba,
Jadi sangat senang terhadap labu. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Ya, jadi Anas yang bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan labu. Fa'utiya bito'amin au du'iya lahu. Maka suatu ketika Nabi itu diberi hidangan yang di dalamnya ada labu. Au du'iya lahu, atau jadi nampaknya perawi ini agak-agak ragu gitu ya. Apakah Nabi itu duduk di situ kemudian dibawalah hidangan datang ke hadapan beliau, atau Nabi yang datang kepada sebuah hidangan. Nah, itu saya kira itu tidak terlalu urgen untuk kita bicarakan. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada hidangan labu. Faja'altu atatabba'uhu fa'adauhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Jadi kata Anas, atatabba'uhu, lalu saya kemudian mengambil labu itu, fa'adauhu, lalu saya letakkan baina yadayhi, di dekat beliau. Kenapa? Lima a'lamu annahu yuhibbuhu, karena saya tahu bahwa Nabi sangat familiar, favorit dengan labu. Kira-kira sebelum kita membicarakan soal labu, penting juga kita pahami bahwa di antara etika kalau kita makan dengan orang yang kita hormati atau kita tuakan, di antara etikanya adalah mendekatkan makanan yang kira-kira menjadi kesukaan beliau. Mengapa kita perlu mendekatkan? Ya, karena kalau orang yang paham agama, alim, ya di dalam sebuah hidangan, meskipun dia senang dengan sebuah jenis hidangan, tapi kalau posisinya itu jauh dari tempat duduknya, niscaya alim tadi tidak akan menjulurkan tangannya, hanya sekedar mengambil hidangan kesukaannya. Nah, maka bagaimana caranya? Nah, kita inilah yang harus pengertian untuk mendekatkan hidangan-hidangan favorit itu kepada beliau. Nah, baik pemirsa LSKH yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita dapat memahami hadis ini bahwa di antara variasi lauk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sayuran, dan ini tidak bisa kita pungkiri betapa pentingnya sayuran bagi tubuh kita. Kalau di sini itu disebut hanya labu, ya ini cukuplah dapat menjadi sampel mewakili jenis-jenis sayuran yang lain. Tidak kemudian kita lalu antipati terhadap sayuran yang lain, bayam, kemudian kangkung, kemudian terong, sawi, apalagi ya jenis-jenis sayur, kacang panjang. Kenapa yang disebutkan dalam hadis Nabi cuma labu? Nah, tentu tidak begitu. Labu ini adalah sampel perwakilan untuk semua jenis-jenis sayur yang lain. Baik. Dan tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan labu. Artinya apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan sayur-sayuran. Dan ini menjadi tugas kita bersama agar membiasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi sayur. Karena anak-anak ini kalau dituruti ya tentu kalau maunya mereka ya tidak usah makan sayur. Dan boleh jadi di antara kita ini dulu ketika masih anak-anak ada yang seperti itu, tidak senang dengan sayur. Padahal melalui riwayat Anas ini memberitahukan kepada kita bahwa sayur merupakan hidangan favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, selain disebutkan dalam hadis, sayuran labu juga disebutkan dalam Al-Quran. Nanti bisa dicek di surat As-Saffat ayat 146. Di sana Allah menyebut secara spesifikasi tentang sayur labu. Ini kemudian memberikan
isyarat bagi kita bahwa kata-kata labu selain dapat dipahami secara luas, yakni mewakili jenis sayuran yang lain, dia juga bisa dimaknai secara khas. Dan memang kalau kita merujuk pada banyak penelitian, buah labu ini ternyata kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Perpaduan dua vitamin inilah yang kemudian menyebabkan kandungan atau khasiat yang ada di dalam labu ini sangat penting dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, mari kita lihat. Paduan keduanya sangat baik untuk kesehatan jantung. Ya, kita tahu ya jantung tentu organ termasuk organ vital yang ada di dalam organ tubuh kita ini. Ya, sebab kita hidup ini diantaranya diketahui dari detakan jantung. Kalau detakan jantung sudah tidak dapat terdeteksi, ya kemungkinan kita sudah wassalam. Selain untuk kesehatan jantung, juga baik untuk regenerasi kulit. Jadi ini informasi berharga. Kita yang ingin terlihat fresh begitu ya, ingin terlihat fresh, terhindar dari penuaan dini, maka salah satu solusinya adalah mengkonsumsi labu secara teratur. Kemudian yang tidak kalah penting, ternyata labu juga dapat menurunkan obesitas. Tadi cuka, sekarang labu. Berarti memang ada isyarat penting di dalam hidangan Nabi dengan munculnya dua nama ini, yaitu cuka dan labu. Kenapa? Ya sama-sama untuk menurunkan obesitas. Di sini kemudian kita bisa memahami bahwa obesitas itu termasuk lambang penyakit ya. Artinya dengan terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita ini dapat mengundang penyakit-penyakit yang lain. Termasuk juga obesitas ini orang biasa menyebutnya dengan lambang kemalasan, atau orang bisa obesitas karena jarang bergerak, jarang bergerak. Padahal kita ini dari sisi tinjauan ilmu kesehatan diminta untuk bergerak ya minimal berapa ya 5.000, idealnya 5.000 langkah dalam setiap hari, ke kamar mandi, ke kamar, ke ruang tamu, ke halaman. Nah, jadi akumulasi dari ke masjid, ke pasar, ke olahraga, akumulasi dari semua jenis langkah kita itu idealnya 5.000 langkah dalam 24 jam. Selain dapat menurunkan obesitas, ternyata juga labu mampu mengeluarkan cacing-cacing dari usus besar. Selain jantung, usus juga termasuk organ vital bagi setiap orang. Oleh sebab itu, bersihnya usus dari cacing pita misalnya ini sangat penting untuk kesehatan tubuh kita yang lain. Dengan demikian labu memelihara dua organ tubuh yang penting, yaitu jantung dan usus. Siapa yang ingin sehat ya sehatkanlah jantung dan ususnya. Baik pemirsa Elisia yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah 4 ya. Ya, yang pertama adalah cuka, kemudian yang kedua daging ayam, yang ketiga adalah daging burung. Tadi sampelnya adalah burung hubara. Kemudian yang keempat ada labu. Nah, ini ada yang kelima zaitun. Yang keenam ada kambing, daging kambing panggang. Kemudian yang ketujuh ada daging punggung. Nah, daging punggung ini disebutkan secara khusus karena memang kita tahu bersama bahwa bagian daging yang paling berkualitas itu bagian punggung. Nah, itu saya juga sudah sempat bertanya kepada beberapa orang, ternyata ya sama jawabannya. Bagian daging yang paling berkualitas itu adalah bagian punggung yang ada di sekitar tulang belakang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis tentang lauk pauk Nabi yang menjelaskan tentang campuran gandum, cabai, dan rempah. Tentu kita di Indonesia lauknya tidak seperti ini. Ya, makanan pokok kita adalah nasi, kalau di Arab itu gandum.
Kemudian rempah-rempah kita ya cabai sama, tapi rempah-rempahnya tentu tidak sama. Nah, dalam jenis lauk pauk Nabi yang terakhir ini ada campuran cabai dan rempah. Kalau kita kontekstualkan ke dalam masyarakat Indonesia, ini lebih mirip kepada, katakan begini ya, sederhana ya, bahwa lauk kita itu sesekali sambal tomat atau sambal bawang. Artinya kalau seseorang itu bisa mendapatkan lauk walau hanya sekedar sambal bawang, itu sudah cukup, ya sudah cukup. Ini kemudian memberikan gambaran kepada kita secara utuh bahwa dalam hidangan atau menu hidangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperhatikan satu aspek kesederhanaan. Jadi tadi kita sudah mendengar bahwa Nabi itu lauknya hanya cuka atau sekedar campuran rempah-rempah dan cabai, atau sekedar apa tadi ya, yaitu sekedar rempah-rempah. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memahami bahwa lauk pauk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping sederhana juga bervariasi. Kenapa perlu bervariasi ya? Ini untuk kelengkapan kandungan gizi, vitamin, protein. Nah, yang ketiga, walau banyak makanan pilihan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memilih makanan-makanan yang memang bermanfaat untuk tubuh. Saya kira demikian kajian kita terhadap kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah pada kesempatan hari ini, yang tema pokoknya adalah lauk pauk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang saya sampaikan banyak kurangnya, banyak salahnya. Terkait dengan hal itu saya mohon maaf kepada Anda semua pemirsa LSKH Channel. Kemudian kepada Allah tentunya saya memohon ampunan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.